Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Yesus Satrio Piningit, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Dalam susastra Jawa klasik terdapat beberapa tulisan tentang Satrio Piningit. Siapakah Satrio Piningit itu? Ia adalah sosok yang belum diketahui namanya. Namun, yang kedatangannya ditunggu dari zaman ke zaman. Ia adalah pemimpin yang akan membawa negara ke arah kedamaian, ketentraman, keadilan, dan kemakmuran. Ia akan memerintah dengan jujur dan bijak. Kapan ia muncul? Pada waktu negara justru sangat membutuhkan dia, yaitu ketika negara berada dalam keadaan kacau, tidak adil, dan korup. Prabu Jayabaya yang memerintah di tahun 1935 sampai dengan 1157, dalam tulisannya menggambarkan bahwa kelak kerajaan akan kacau dan terpuruk. Para pemimpin hanya memperkaya diri, mementingkan golongan sendiri, dan menggelengkan kedudukan, sedangkan kesejahteraan rakyat diabaikan. Keadaan kacau dan terpuruk itu oleh Jayabaya digambarkan antara lain endi sing bener, endi sing sejati, para tapa pada ora wani, pada wedi ngarajake piulang adi. Artinya, mana yang benar, mana yang sejati. Para rohaniawan tidak ada yang berani. Mereka takut menyuarakan kebenaran. Dalam bagian lain, Jayabaya menulis, pancen wolak waliking zaman, amenangi zaman edan, ora edan ora kumanan. Artinya, memang zaman sudah jungkir balik, mengalami zaman gila. Tidak ikut main gila, tidak dapat bagian. Jayabaya menggambarkan bahwa tantangan hidup menjadi terbalik. Yang benar dipersalahkan, sedangkan yang keliru justru dielu-elukan. Orang meniru atasan yang berlomba-lomba mengeruk kekayaan. Orang menjadi makin serakah. Para pemimpin mengobrol janji dan membohongi rakyat. Keadilan hanya dinikmati oleh penguasa. Orang menjadi tuli terhadap bisikan akal sehat dan hati nurani. Bahkan para rohaniawan pun tidak berani menegur. Dalam keadaan seperti itu, Jayabaya menubuatkan datangnya Satrio Piningit yang akan menyelamatkan dan memulihkan kerajaan. Satrio Piningit ini adalah dewa yang akan menjelma sebagai anak yatim piatu di kaki Gunung Lawu. Pujangga Ronggo Warsito bahkan meramalkan munculnya 7 orang Satrio Piningit yang akan saling melengkapi. Memang terdapat versi yang berbeda-beda tentang sosok Satrio Piningit ini. Namun secara keseluruhan, semua tulisan itu meyakini Satrio Piningit sebagai sosok futuristik yang sedang dipersiapkan dan dididik oleh Sang Halik untuk menjadi pemimpinan yang jujur, adil, dan bijak, yang mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan negara. Kualitas kepemimpinan Satrio Piningit itu digambarkan antara lain dengan sebutan Hasta Brata, yang mengacu pada susastra agama Hindu dari India yang berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dalam buku serat Rama Wijaya. Kedelapan kualitas kepemimpinan itu diterangkan
secara sederhana di buku Selamat Berkembang dalam bab Hasta Brata sebagai watak matahari yang menerangi dan menumbuhkan, watak rembulan yang meneduhkan dan mendamaikan, watak bintang yang memberi arah dan teladan, watak angin yang mengisi kehampaan, watak air yang berorientasi ke bawah, watak api yang menghanguskan kejahatan, watak laut yang berwawasan luas, dan watak bumi yang menyediakan ruang hidup untuk semua makhluk. Dalam Alkitab juga terdapat berbagai bentuk pengharapan umat Yahudi ketika mereka prihatin dengan keadaan masyarakat yang terpuruk. Bentuk-bentuk pengharapan akan sosok futuristik itu berbeda, tergantung mazhab dan perkembangan pemikiran, sehingga dalam satu kitab nabi yang sama terdapat perbedaan versi. Istilahnya diguna pun berbeda-beda, seperti yang diurapi hamba Allah, penakluk tunas Daud, keturunan perempuan, dan anak manusia. Sebelum zaman pembuangan, tiap raja yang sedang memerintah disapa sebagai Mesias. Pada tahap ini sebutan itu tidak mengandung unsur futuristik. Dalam perkembangan waktu, Mesias mulai diyakini sebagai sosok futuristik, bahkan juga sosok eskatologis. Fungsinya pun bergeser dari hanya tokoh politik menjadi tokoh politik dan religius. Pemahaman itulah yang ada dalam benak masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Keadaan mereka betul-betul terpuruk. Negara sudah lama tidak eksis lagi karena wilayah mereka berganti-ganti penjajah. Para rohaniawan pun lebih mementingkan formalitas agama daripada keadilan dan kebenaran. Akibatnya, pada zaman itu orang Yahudi menanti-nanti datangnya seorang sosok mesianik, dalam arti yang diurapi atau yang dipilih Allah untuk menggulingkan penjajahan Romawi dan memulihkan kerajaan Israel. Walaupun tentu berbeda, namun pengharapan ini sejajar dengan pengharapan tentang Satrio Piningit. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengajar orang banyak dengan penuh wibawa dan mempesona, langsung timbul dugaan dan kegembiraan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah lama ditunggu. Lalu apakah Yesus menyatakan diri sebagai Mesias? Sama sekali tidak. Bahkan ketika seorang muridnya menyatakan bahwa ia adalah Mesias, langsung Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Mengapa dalam ketiga kitab Injil sinoptik Yesus tidak menyebut diri dan tidak disebut Mesias atau Kristus? Karena ia bukan Mesias sebagaimana yang dibayangkan oleh rakyat. Tugasnya bukanlah menggulingkan penjajahan Romawi dan memproklamasikan pulihnya kerajaan Israel. Beberapa jam sebelum kematiannya, barulah Yesus mengaku diri Mesias. Itu pun secara tidak langsung. Ketika Mahkamah Agama bertanya, apakah dia Mesias? Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Matius 26 ayat 64. Walaupun Yesus tidak menyatakan diri sebagai Mesias atau Kristus, namun orang banyak sudah terlanjur berharap bahwa Yesus adalah Mesias. Akibatnya ada pihak yang kecewa bahwa Yesus tidak memboikot pajak dan tidak menyerukan pemberontakan terhadap penjajah. Bahkan sampai pada hari kenaikannya masih ada rasul yang mengharapkan terjadinya tindakan mesianik seperti itu dengan bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Meminjam sebutan dari susastra Jawa,
Masyarakat Yahudi mengharapkan Yesus sebagai Satrio Piningit. Benar, Yesus adalah Satrio Piningit, namun bukan sebagaimana pengertian mereka. Benar, seperti Satrio Piningit, Yesus mendirikan sebuah kerajaan, namun tegasnya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari sini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beri kami pengertian yang mendalam, sehingga kami memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang telah menyelamatkan kami. Amin. Tuhanku, mengingati Kau penuh seluruh riakan ombak semarak cakrawala. Angin meniup menerjang terik mentari. Bunga-bunga yang tumbuh subur di lereng bukit akhirnya mati. Hari-hariku pun gelisah. Ia bagaikan musim gugur yang datang silih berganti. Tetapi alangkah baiknya Engkau, oh Tuhanku, sebab Engkau begitu setia, bagaikan aliran sungai yang mengalir, menumbuhkan padi di sawah. Joni Hitam.